Kita bicara tadi di segmen sebelumnya ada soal kesetaraan dan kemudian kalau kesetaraan itu terjamin maka kebebasan berkeyakinan juga akan muncul. Tadi kalau dari Pendeta Jeki tadi, Pak Sud, tadi disinggung bahwa masih ada beberapa titik di Indonesia ini yang intoleran begitu Pak, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Nah, bicara soal Pak Sukidi masalahnya adalah soal kesetaraan harus dijamin oleh pemerintah, maka di situ baru muncullah kebebasan berkeyakinan. Bagaimana Anda melihat soal peran pemerintah sejauh ini dalam konteks kesetaraan itu tadi dan kemudian bisa melahirkan kebebasan berkeyakinan dalam produk undang-undangnya misalnya atau peraturan daerah setempat misalnya Pak? Bahwa kejadian-kejadian di daerah atau di suatu tempat ada persoalan tentang rumah ibadah, itu dialami tidak sekedar di non-muslimnya yang punya persoalan. Di muslimnya pun terjadi persoalan ketika ada di suatu yang muslim menjadi minoritas. Apakah ini kemudian kita harus ratapi dan kita harus atau bahkan kita tidak mau care terhadap ini, kan bukan begitu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama tetap untuk mengajak dan tetap untuk bagaimana berpikir rasional yang disampaikan oleh Bapak Mukidita tadi bahwa dalam konteks agama Islam pun bahwa atasamuh juz'un minal adalah, bahwa moderasi itu bagian daripada keadilan. Kalau mau adil adalah ya antara lain kita harus bertasamuh. Tasamuh itu moderat. Lah ketika ditanya apa sih itu sesungguhnya tasamuh? Tasamuh huwa taufiru masahatin lil alaqat al ijtimaiyah ma'a ba'dinal ba'd. Bahwa moderasi itu adalah memberi ruang. Jika ada kurang-kurang dikit, ya memberi ruang, tapi saling memberi ruang. Saling, bukan hanya yang memberi ruang satu orang, saya doang atau beliau doang. Satu agama ini yang memberi ruang jika saling ada memberi persoalan, saling memberi ruang. Tapi dalam konteks negara itu kan posisinya di negara ya. Di negara harus ada kesetaraan. Kemudian negara itu melihat ini. Jika sudah mulai mampu masyarakat yang minoritas dan mayoritas di situ mengecil tentang konflik-konfliknya, maka sudah tinggal mendorong. Nah, tapi ketika masih ada atau besar ada konfliknya, itu tidak sekedar hanya mendorong, harus mendampingi bersama-sama, mendampingi dan meyakinkan agar kita menemukan diri kita sebuah keyakinan bahwa hidup bersama-sama itu nilainya lebih mahal dalam konteks bernegara dan berbangsa. Tapi soal kesetaraan dalam soal peraturan mungkin peraturannya lebih pada peraturan di lokal Pak ya. Kalau aturan sih sesungguhnya sudah terbuka lah, tinggal kita ngikutinya. Ngikutinya ada pun di suatu daerah ada aturan yang mungkin berbeda dengan daerah yang lainnya dalam menata sebuah rumah ibadah. Misalnya begitu. Saya yakin ini sudah menjadi kesepakatan dan dalam keyakinan hidup berbangsa dalam negara berbineka tunggal ika ini adalah untuk saling bersama-sama. Ketika kita sudah beragama, ya dengan turunannya dong. Turunannya itu mempunyai rumah ibadah. Masa kita sudah punya agama untuk beribadah pun kemudian nggak punya itu. Catatan itu yang dan catatan itu negara ketuhanannya kan kayak gitu. Catatan itu tapi masih ada ternyata masih ada di berbagai tempat. Nah, kalau Pendeta Jeki melihat gimana Pak? Kalau seperti yang saya tanyakan tadi sebelum break gitu ya, bahwa kadang-kadang ketika negara ini dituntut atau misalnya pemerintahan daerah setempat dituntut untuk kenapa kok ada nih soal kondusivitas. Tadi kan Bapak menyinggung juga soal paradoks kerukunan dan kebebasan ya. Mungkin silakan jelaskan. Ya selalu kita berada dalam dilema seperti itu ya. Di satu sisi ada kebebasan yang digaransi karena kita setara. Kita setara dalam posisi sebagai warga negara. Ya, identitas bersama dan itu dijamin dengan undang-undang. Termasuk dan konsekuensinya ya
kebebasan untuk beribadah, membangun rumah ibadah. Ya. Tapi di sisi lain juga ada tuntutan untuk kerukunan, ya. Tuntutan untuk toleransi dan lain-lain. Nah, banyak kali dalam kasus-kasus yang muncul lalu terjadi paradoks, ya. Mau memilih kerukunan atau kebebasan. Ya, kita harus rukun dulu. Nanti. Nah, bagi saya kita terus harus mengelola dialektika ini ya untuk tidak meletakkannya dalam paradoks. Yang memperkuat ekosistem kerukunan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita punya banyak contoh, kita punya banyak narasi kolektif di masa lalu bahwa dalam masyarakat yang sangat rukun, dan kerukunan itu bukan sesuatu yang diimpos dari luar, bukan perukunan, tapi dia muncul dari nilai-nilai budaya yang mendasar. Di situ lalu orang diberikan ruang yang lebih bebas, orang saling menghargai. Jadi memang kita harus kembalikan pada jati diri kita, pada otentisitas kita sebagai bangsa, nilai-nilai keguyuban yang sangat mendasar. Dan karena sebelumnya itu sudah ada. Sudah ada. Dan saya kira agama sejatinya kompatibel dengan itu, ada di situ. Dan karena itu moderasi beragama bicara tentang juga bagaimana dia inline dengan kearifan lokal kebangsaan. Kalau Pak Sugidi melihat bagaimana caranya pemerintah bisa menjadi lokomotif agar kita keluar dari paradoks yang tadi disinggung oleh Pendeta Jeki tadi ya, bahwa ya tidak harus suruh memilih kerukunan atau kebebasan, karena sejatinya tadi adalah kebebasan itu adalah kerukunan itu, begitu. Pemimpin harus setia pada konstitusi. Kesetiaan pada konstitusi itulah yang menjadi fondasi untuk memimpin masyarakat yang sangat majemuk. Karena apa? Karena yang sebenarnya terjadi adalah pemimpin lebih mementingkan konstituen ketimbang konstitusi. Ya. Sehingga apa? Sehingga efek dari proses pemilihan langsung itu adalah kesetiaan pemimpin pada konstituen ketimbang menunaikan amanah konstitusi. Itu pertama. Kenapa? Karena mereka disumpah atas nama konstitusi demi Tuhan untuk menunaikan tanggung jawab konstitusional. Ini penting kita ingatkan agar apa? Agar pemimpin menunaikan amanah konstitusi itu secara konsekuen, secara konsisten itu sendiri. Konstitusi mengamanahkan satu kebebasan beragama, berkeyakinan, dan itu harus ditunaikan. Terlepas dari penolakan masyarakat terhadap pendirian satu rumah ibadah, tetapi kita setia hanya pada konstitusi itu. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mendefinisikan satu tantangan baru dalam konteks agama. Tantangan baru yang saya sebut bahwa tantangan utama kita dalam masyarakat yang majemuk itu bukan karena perbedaan agama, bukan karena perbedaan keyakinan, tetapi tantangan kemanusiaan yang menghadang kita ke depan. Umat agama itu harus dihadapkan pada tantangan kemanusiaan ini. Terutama apa? Terutama kemiskinan, stunting, korupsi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan penyimpangan moral yang merajalela di Republik yang konon disebut sebagai negara berketuhanan. Ini tantangan kita ke depan. Karena itu umat beragama itu harus duduk bersama untuk mendefinisikan baru tantangan kita ke depan itu bukan lagi perbedaan keyakinan, tetapi kemiskinan. Dan ini harus diselesaikan secara beragama, secara lintas agama, dengan melakukan apa yang saya sebut sebagai solidaritas antar agama dan solidaritas kemanusiaan untuk mengatasi tantangan kita ke depan. Caranya adalah mendefinisikan kembali tentang rumah ibadah. Paus Fransiskus memberikan satu terobosan baru bahwa rumah ibadah, terutama konteks tradisi Katolik adalah gereja, itu adalah gereja yang kotor, yang merefleksikan cermin bahwa mereka pemimpin agama memang menggunakan gereja untuk melayani umatnya. Dan karena itu masjid sekalipun itu harus didefinisikan kembali sebagai satu tempat ibadah, bukan hanya berhubungan kepada Tuhan, tapi juga untuk membantu syariat-syariat yang ini saja ya. Membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam stunting. Saya kira pemahaman untuk
melakukan kerjasama antar agama untuk mengatasi masalah Bisa kemanusiaan. terjadi di situ. Inilah tantangan agama ke depan. Karena apa artinya kita sebagai satu bangsa dengan masyarakat yang religius, tapi korupsi merajalela di mana-mana. Iya. Apa artinya kita berbangga-bangga menjadi umat beragama, tetapi penyimpangan moral itu terjadi hampir di seluruh lini pelanggaran Seolah-olah negara. jadi seperti negara ini nggak mengenal agama ya. Akhirnya Betul begitu sekali. ya. Tantangan Bagaimana kemanusiaan. negara-negara yang justru tidak punya agama yang kuat, Justru tidak ada korupsinya. berbanding lurus dengan tingkat etika penyelenggara negara yang bersih. Ya, ya. Dan coba kita bandingkan negara-negara Skandinavia, negara-negara yang amat sangat bagus dalam konteks penilaian publik, amat sangat bagus dalam konteks pemberantasan korupsi, Ya. amat sangat bagus dalam konteks ramah terhadap lingkungan, dan juga terhadap demokrasi itu sendiri. Tetapi kita, dan ini tantangan kita bersama, adalah kebanggaan kita pada agama itu harus diwujudkan dalam Terefleksi ke sana kebanggaan juga. kita untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dari korupsi, Ya. untuk menyelenggarakan spirit kebinekaan untuk menghargai masyarakat yang berbeda, dan sekaligus untuk menyelenggarakan visi bersama masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Agama harus menopang semangat ini. Semangat untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia raya yang kekal abadi berdasarkan Pancasila, Ya. sebagaimana amanah Bung Karno itu sendiri. Ini luar biasa, nanti kita lanjutkan setelah break karena ada pertanyaan kadang-kadang toleransi itu intoleransi itu terjadi bukan karena persoalan memang horizontalnya, tapi gara-gara ditunggangi masalah politik. Persoalannya malah di situ tadi karena disinggung soal demokrasi. Kami segera kembali, sahabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.